Sidang kedua gugatan class action Mahmud CS, menggugat PT Berkat Sawit Utama atau dikenal dengan sebutan BSU, sebagai tergugat 1. Akhirnya mengutus kuasa hukumnya setelah tidak hadir pada sidang OR-Tama di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Tergugat pertama PT BSU yang disinyalir menyerobot tanah lahan adat milik suku anak dalam kelompok Depati Ori Langguk Marga Kubulalan. Penyerobotan lahan tersebut disinyalir seluas 1.329 hektar. Wasdi baru ditunjuk menjadi kuasa hukum PT BSU pada sidang class action di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Wasdi akui tidak menguasai data perbandingan yang diajukan gugatan Mahmud CS. Wasdi berkilah baru 2 hari dipanggil untuk ditunjuk sebagai kuasa hukum. Penunjukan Wasdi sebagai kuasa hukum, dalam sidang disebutkannya, dari Direktur PT BSU memberikan ke manajer, dan manajer menunjuk Wasdi sebagai kuasa hukum PT BSU tersebut. Kita baru dihubungi baru minggu kemarin ya. Kemarin. Jadi kenapa mereka nggak hadir? Mungkin karena belum ada disposisi siapa kuasa hukum yang akan ditunjuk. Cuma yang pasti kami baru 2 hari kemarin dihubungi dan terjadi komunikasi. Ya. Dari perusahaan sendiri sudah menyiapkan berkas data untuk perbandingannya, Bang? Ya itu sudah saya sampaikan. Kita kan juga baru 2 hari kemarin dikuasakan. Jadi kita mau ada persiapan ke arah sana. Cuma nanti kita akan melangkah ke situ nanti. Cuma karena kita baru kemarin dihubungi, makanya kita menyiapkan berkas-berkas yang ada terkait sekarang. Dengan perbandingan berkas itu hari ini belum kita belum ada, karena kita baru kemarin dapat kuasa itu dari direksi. Sementara Mahmud meragukan keabsahan pemberian kuasa dari direktur ke manajer PT BSU, kemudian manajer memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, diragukan keabsahannya. Bukan keraguan kuasa hukumnya, melainkan keabsahan penunjukan sebagai kuasa hukum itu sendiri. Penggugat ingin tahu bagaimana adanya perubahan nama dari PT BDU, PT Asiatik Persada hingga PT BSU. Sementara dasar pendirian dan dokumen yang sama. Ada apa dengan perusahaan ini, atau hanya menghilangkan jejak saja hingga mengubah nama dengan metode perusahaan yang sama? Gugatan yang kedua ini kan dari pihak PT BSU sendiri kan hadir dengan kuasanya. Cuman yang jadi pertanyaan kami sama lah dengan pertanyaan dari Majelis Hakim, bahwa keabsahan pemberian kuasa dari direktur ini ke manajer, yang kemudian manajer memberikan kuasa dengan kuasa hukumnya, ya ini buat kami adalah sangat rancu, karena kami mau tahu legalitas dari BSU itu sendiri, berasalnya dari mana perubahannya, ya kenapa menjadi BSU, karena dulu kronologi dari BDU kemudian menjadi Asiatik kemudian menjadi BSU, ya nah, atas dasar apa perubahan-perubahan ini dilakukan, ya kenapa mesti berubah-ubah, dasar alasannya ini yang harus spesifik yang kami mau. Kalau menurut kami keabsahannya harus langsung dari direktur menunjuk langsung kepada kuasa hukumnya, kan begitu. Karena yang kami takutkan, apakah manajer ini bisa mengambil suatu keputusan, kan begitu. Ya, karena kalau masih nanti kami akan lapor lagi, ini persidangan ini secara hukum, kan begitu. Artinya keabsahannya masih diragukan, Bade? Kami sangat meragukan. Keraguan mekanisme pemberian kuasa itu sendiri yang kami lakukan, bukan pada lawyernya, tapi keraguan pada mekanisme pemberian kuasa. Sementara sidang kedua gugatan class action tidak bisa dilanjutkan, lantaran tergugat Gubernur Jambi tidak hadir. Ketua Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ruben Barcelona Harianja, kembali jadwalkan pada Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024 mendatang dengan kembali mengundang tergugat untuk dapat hadir semua. Kalau dimungkinkan, nanti di minggu itu juga kita akan keluarkan penetapan sah apa tidaknya program Covid ya. Tapi kalau tidak sempat mungkin di minggu depan. Begitu ya, jadi agenda dua persidangan ke depan. Tanggal 29 itu masih pemeriksaan para pihak, menunggu panggilan tergugat 1 dan kelengkapan daripada legalitas tergugat 1. Dan kalau dimungkinkan di minggu tersebut juga di tanggal 31 itu penetapan dari Majelis Hakim
keputusan yang menyatakan sah atau tidaknya gugatan ini diajukan secara class action. Di tanggal 29 Oktober 2024. Sidang hari ini selesai dan